Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Febriansyah, NPM 1823 Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Barang Masuk dan Barang Keluar pada CV Berkah Mandiri Bandar Lampung berbasis web. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari CV Berkah Mandiri Bandar Lampung. CV Berkah Mandiri Bandar Lampung adalah sebuah perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang jasa servis dan penjualan suku cadang motor, atau bisa kita katakan sebagai bengkel motor. Adapun latar belakang dibuatkannya sistem ini karena sebelumnya sistem yang digunakan masih tergolong manual. Dalam hal ini, penulis mencoba membuat suatu aplikasi pengolahan data yang terkomputerisasi di mana pengolahan data persediaan barang masuk dan barang keluar diproses dengan menggunakan komputer. Sehingga ketika ada konsumen membeli suatu barang dan kasir atau pemilik toko bisa mengecek stok barangnya ada atau tidak dengan cepat. Karena sebelumnya masih manual dan dalam bentuk pembukuan ya. Jadi sangat sulit memastikan stoknya apakah tersedia atau tidak dan mengeceknya langsung di tempat penyimpanan karena secara sistem belum terkomputerisasi. Oke, selanjutnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama ya, pengolahan data barang masuk dan barang keluar pada bengkel CV Berkah Mandiri Bandar Lampung masih belum terkomputerisasi. Kedua, pengontrolan stok barang masuk dan barang keluar yang tersedia kurang teratur secara baik. Jadi maksudnya tidak ada maintenance barang masuk maupun barang keluar. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah di CV Berkah Mandiri Bandar Lampung ini, penulis hanya membahas pengolahan data barang masuk dan barang keluar pada CV Berkah Mandiri Bandar Lampung saja. Jadi hanya pengolahan data barang yang masuk dan barang yang keluarnya saja yang dibahas dalam sistem ini. Rumusan masalah selanjutnya, pengolahan data barang masuk dan barang keluar pada CV Berkah Mandiri Bandar Lampung agar proses tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi tidak memakan waktu dan konsumen tidak menunggu lama dan bisa cepat ketika membeli barang dan menanyakan apakah barangnya apakah stoknya ready atau tidak ada. Jadi tidak lama menunggu dan pemilik toko atau kasirnya mencari barang tersebut tapi ternyata tidak ada, yang masih ditemukan di ya hampir beberapa bengkel ya seperti itu. Saya juga pernah merasakannya. Jadi ketika kita membeli barang, kasir atau pemilik tokonya mencari barang itu dulu apakah stoknya ada atau tidak, karena tidak ada sistem yang terkomputerisasi di situ. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Di sini penulis
menuliskan antara lain yaitu satu, membangun sebuah sistem aplikasi untuk membantu proses pengolahan data barang masuk dan barang keluar pada Sipir BK Mandiri Bandar Lampung terstruktur dengan baik. Yang kedua, membangun sebuah sistem aplikasi untuk membantu mempercepat dalam proses pencarian data stok barang. Jadi poin yang pertama, membuat proses pengolahan data barang masuk dan barang keluar itu terstruktur, jadi tidak tumpang tindih atau berantakan lah. Ya mungkin kalau sebelumnya itu manual penulisan yang pencatatannya belum baik ya, jadi ini transaksi tanggal berapa, jam berapa, dan dilakukan oleh siapa, itu jadi tidak struktur dengan baik. Poin yang kedua yaitu poin kedua ini maksudnya mempercepat dalam proses pencarian data stok barang. Nah, jadi di sistem ini memudahkan pemilik toko ataupun kasir dalam mencari suatu barang yang diinginkan atau yang ingin dibeli oleh konsumen. Apakah stoknya ready, apakah sudah habis, dan pemilik toko atau kasir pun tahu barang mana yang stoknya menipis ataupun sudah habis. Karena di sistem itu akan muncul barang yang stoknya menipis ataupun stoknya yang sudah habis, itu akan muncul, dan pemilik toko bisa langsung mengorder barang yang stoknya sudah menipis ataupun sudah habis. Jadi itu. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian, penulis menuliskan yaitu satu, menghasilkan suatu sistem komputerisasi berbasis web yang dapat mencatat kegiatan transaksi antara lain stok barang, pemasukan barang, dan pengeluaran barang. Yang kedua, aplikasi yang dihasilkan membantu dalam pengolahan data barang masuk dan barang keluar serta pengontrolan stok karena sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga, diharapkan dapat membantu literatur atau wacana untuk penelitian selanjutnya. Adapun landasan teori, satu, kajian teori sistem. Pengertian sistem terbagi dua, yaitu dilihat dari pendekatan yang menekankan pada prosedur dan pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponennya. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Ketiga hal tersebut merupakan konsep sebuah sistem yang paling sederhana. Suatu sistem yang dapat dikatakan sebagai sistem yang baik apabila memiliki karakteristik tertentu. Oke, next. Kajian teori tentang informasi. Berikut beberapa pengertian informasi menurut para ahli. Ini saya ambil sedikit saja ya. Untuk menurut Anesia dalam jurnalnya, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Oke, next. Oke, metodologi penelitian dan analisis perancangan. Satu, waktu dan tempat penelitian.
Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 6 bulan yang lalu, tepatnya pada tahun 2020, meliputi persiapan dan pelaksanaan. Adapun seluruh rangkaian penelitian ini bertempat di Siberka Mandiri Bandar Lampung. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam sistem ini yaitu metode extreme programming. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Yang selanjutnya alat pengembangan sistem. Di sini alat pengembangan sistem yang digunakan yaitu bahasa pemrograman PHP, MySQL, SAM, dan perangkat pendukung di HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan perangkat keras atau hardware meliputi yaitu personal computer atau PC dengan spesifikasi prosesor Core 2 Duo ya, dengan penyimpanan atau hard disk 160 GB, monitor, RAM 1 GB, keyboard dan mouse, dan perangkat yang lain jika dibutuhkan. Kebutuhan perangkat lunak atau software yaitu sistem operasi Windows 7, server, SAM, database server yang digunakan yaitu MySQL, kode editor, Notepad++ atau Dreamweaver juga bisa. Perancangan sistem. Perancangan sistem, sini akan saya menjelaskan beberapa perancangan sistem yang dipakai, yaitu use case, rancangan basis data atau class diagram. 3. Activity diagram. 4. User interface. Oke, langsung ke use case. Ini tampilan use case untuk admin. Ini untuk use case kasir. Jadi di sistem yang saya buat ini itu ada dua jenis user ya. User yang pertama itu admin, user kedua itu kasir. Nah, setiap user ini masing-masing dibatasi hak aksesnya. Untuk kasir, tidak semua akses yang dimiliki admin itu bisa, karena kasir hanya melayani konsumen yang melakukan transaksi pembelian atau barang keluar. Sedangkan admin dia mengontrol barang masuk, barang keluar, dan pendataan supplier dan lain-lain yang ada pada use case ini. Oke, selanjutnya rancangan basis data atau class diagram. Di sini kita bisa lihat ya tabel relasinya. Oke, next. Activity diagram, sistem login. Oke, next. Barang masuk, barang keluar,
Adapun rancangan login pada saat kita mau masuk suatu sistem ya. Jadi untuk memasuki sistem yang saya buat ini itu ada tampilan login ya. Jadi kita harus memasukkan user dan passwordnya dulu. Jadi lebih aman. Jadi tidak semua orang bisa memasuki program tersebut. Oke, ini tampilan atau rancangan tampilan halaman menu utamanya. Yang terdiri dari home, data user, data kategori, data supplier, data barang, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, laporan, dan logout. Ini untuk hak akses untuk admin. Hak untuk admin memang banyak. Kalau untuk kasir itu hanya transaksi barang keluar Oke, next. Ini tampilan rancangan halaman data user. Next, tampilan rancangan data untuk rancangan input data usernya. Next, rancangan halaman data kategori. Next, rancangan input data kategori. Next, rancangan halaman data supplier. Oke, next, rancangan input data supplier. Oke, next. Nah, ini rancangan input data barang yang terdiri dari kode, nama barang, stok, satuan, harga beli, harga jual. Dan di sini ada toolsnya untuk admin, itu bisa edit dan hapus. Selanjutnya ini rancangan input barang masuk. Selanjutnya rancangan input barang keluar, dan rancangan tampilan menu laporan. Di sini ada laporan data user, data supplier, data kategori, data barang, data penjualan, atau laporan barang keluar maksudnya, laporan barang masuk per periode, laporan barang keluar per periode, laporan barang masuk per supplier. Oke, next. Ini data user, rancangan data laporan data supplier, rancangan laporan data kategori, rancangan laporan data barang, rancangan laporan barang keluar. Nah, di sini ada rancangan laporan barang keluar per periode. Di sini kita bisa melihat transaksi barang keluar atau penjualan berdasarkan bulan ataupun minggu, dan hari tentunya bisa. Kita bisa filter berdasarkan tanggal, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa yang kita inginkan bisa ditampilkan. Untuk rancangan laporan barang masuk per supplier juga sama saja dengan seperti sebelumnya. Ini untuk melihat kita sering melakukan pembelian atau barang masuk dari supplier mana gitu. Untuk
beberapa bulan terakhir ini bisa kita filter. Oke, ini tampilan cetak barang masuk ya, rancangan outputnya ya. Ada nomor barang masuk, tanggal masuk, supplier, keterangan, dan admin. Kedua, CV berkah mandiri, Bandar Lampung. Alamatnya yaitu Jalan Insinyur Utami, Kelurahan Wayalaga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, dengan kode pos 35244. Ini contoh rancangan output barang keluar, atau bisa kita katakan semacam nota lah. Ada rinciannya yaitu nomor nota, daftar barang, harga, kuantiti, subtotal, total harga, uang bayar dan uang kembali, dan kasirnya pun pada saat itu siapa yang melayaninya. Dan tidak lupa tanggal dikeluarkannya nota tersebut. Oke, next. Oke, kita lanjut ke program langsung ya. Next to program. Oke. Oke. Di sini saya menggunakan user name admin ya. Yang sebelumnya sudah saya daftarkan di sistemnya. Masukkan passwordnya, login. Oke, yang saya katakan tadi ya, pilihan menunya lebih banyak ya dibandingkan kasir. Di sini ada data user, data kategori, data supplier, data barang, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, laporan, dan ada keterangan untuk barang yang akan habis atau yang sudah habis akan muncul di sini. Oke, nanti akan saya lihatkan juga untuk yang login menggunakan user kasir ya, biar bisa melihat perbandingannya. Home. Nah, di sini kita bisa melihat data user. Tampilannya seperti ini. Kita bisa menambahkan data usernya. Kita tambahkan ya nama usernya. Misalkan inilah otoritas. Kita pilih kasir ya, karena admin sudah ada. Username-nya biar lebih mudah kita samakan ya dengan otoritas. Kita tulis kasir. Passwordnya juga disamakan dengan admin. Kita simpan. Oke. User. Untuk melihat data user, kita bisa melihat di laporan di data user. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk yang barusan kita daftarkan. Nih. Sini juga bisa kita edit dan delete ya, hanya untuk admin atau pemilik toko. Selanjutnya ada data kategori. Jadi data kategori di sini maksudnya membuat kelompok dari beberapa barang berdasarkan jenisnya. Misalkan kayak seperti oli,
spion, knalpot, lampu dan lain sebagainya. Nah, kita kelompokkan di sini karena setiap produk yang kita jual, setiap produk yang dijual itu kan memiliki merek yang berbeda-beda. Makanya saya membuat kategori ini. Karena kita ambil contoh oli yang kita jual ini banyak jenisnya dan harganya juga bervariasi. Ada oli Yamaha, oli Honda, dan harganya pun pasti tentunya tidak sama. Nah, di sini saya membuat kategori. Di sini kita tambahkan ya, yaitu oli motor. Kita simpan. Nah, ini sudah bertambah ya, oli motor. Ini bisa kita edit ataupun delete ya, hanya untuk admin, aksesnya bisa edit dan delete. Selanjutnya data supplier. Di sini kita bisa menambahkan atau kita bisa melihat track record. Kita membeli suatu barang itu dari mana saja. Kita bisa mendatanya di sini. Kita bisa menambahkan datanya supplier, yaitu nama suppliernya. Misalkan kita tulis PT Sejahtera Motor, alamat lengkap di Jalan Pulau Antasari, nomor telepon 0897543288. Kita simpan. Oke, bisa kita lihat di sini ya data supplier. Nah, ini kita baru menambahkan ini PT Sejahtera Motor. Selanjutnya ke data barang. Nah, kita bisa mendata barang yang kita miliki atau yang kita jual. Add data, nama barang. Nama barangnya apa? Saya ambil contoh, karena tadi kita sudah menambahkan di kategori itu oli ya, jadi kita tambahkan oli Yamalup. Harga belinya kita dari suppliernya, contoh 45.000, kita jual 55.000. Nah, stoknya kita tuliskan ya, yang ada di toko stoknya ada berapa banyak. Misalkan kita ambil contoh 5 satuan botol. Keterangan di sini untuk kita biasanya kan tidak semua pembelian itu dilakukan cash, atau kita juga bisa bayarnya nanti atau ya sesuai perjanjian sih pastinya dengan supplier. Ini kita ambil contoh cash. Kategori ya kita pilih ya, karena oli Yamalup berarti jenis kategorinya oli motor. Oke, kita simpan.
Oke, bisa kita lihat di sini ya data barang. Nah, nih. Ini baru kita tambahkan. Oli Yamaluk stoknya 5. Oke, selanjutnya transaksi barang masuk. Transaksi barang masuk kita, jadi setiap barang yang kita beli dari supplier itu kita inputnya di sini. Tadi kita mencontohkannya langsung ya dari ini ya, data barangnya. Nah, kita pembelian barang dari supplier, transaksinya di sini ya. Ini tanggal dan nomor barang masuknya sudah otomatis menyesuaikan hari ini dan yang ada di sistem ya. Oke, kita masukkan supplier ya. Supplier yang di sini yang sudah kita data ya. Jadi kita tinggal pilih. Misalkan kita ambil contoh PT Sejahtera Motor. Keterangan cash ya. Selanjutnya kategorinya oli motor. Kita pilih karena di sini yang baru kita data atau kita masukkan ke dalam sistem ini hanya oli Yamaluk, jadi hanya oli Yamaluk yang muncul. Kalau memang kita atau lebih dari satu jenis ya oli yang kita jual atau ini, kita data di sini ada muncul. Kita ambil contoh oli Yamaluk. Harga jualnya muncul ya, harga belinya kita masukkan, jumlah ordernya kita mau order berapa nih. Tadi sebelumnya kita sudah input 5 ya. Sekalian kita mengecek apakah di stok ini ada penambahan nggak kita kalau kita melakukan pembelian baru lagi. Tadi stok yang pertama 5 ya. Nah, kita tambah 5 lagi. 5. Kita tambah. Oke, di sini muncul ya di tabel yang paling bawah itu daftar barang. Kode B04, nama barang oli Yamaluk. Harganya 45.000. Jumlahnya 5 botol. Total yang harus dibayarkan 225. Klik simpan. Nah, kita bisa melihat barang yang kita beli atau yang barang masuk di sini. Klik tampil barang masuk. Nah, ini tanggal 3 Sejahtera Motor guys. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat nih dicetak. Nah, ini data barang masuknya. Guys, adminnya Teddy karena saya menggunakan login admin ya atas nama Teddy. Dan ini daftar item barangnya yang masuk. Oke, bisa kita langsung print juga ya. Ini bisa kita klik print. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung print. Oke. Kembali karena tadi kita sudah menambahkan stok 5.
dan yang sebelumnya 5 seharusnya ada 10 ya. Nah, kita cek di data barang apakah benar ada 10. Ya, benar. Di sini ada 10 botol. Jadi untuk stoknya sintaks stoknya berjalan sesuai programnya ya, tidak ada kesalahan. Nah, coba kita minusin atau keluarin. Misalkan kita ada transaksi barang keluar, ini ada 10 ya, kita melakukan transaksi barang keluar. Oke, kita tulis nama pelanggannya siapa, kita ambil contoh Anton misalkan, keterangannya dia apa, cash atau ngutang. Kita ambil cash aja ya, cash. Pilih kategorinya oli motor ya, pilih oli Yamalu 5, klik tambah, muncul tadi tabel bawahnya ya, harga 55.000, jumlahnya 5, dan jumlah uang yang harus dibayarkan 275, dan uang bayar kita masukkan. Misalkan pembeli atau konsumen memberikan uang 300.000, simpan transaksi. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya tampilan barang keluar. Klik, nah nih sini ada pelanggan atas nama Anton ya, melakukan transaksi pembelian atau barang keluar ya. Ini bisa kita lihat di sini di nota. Nah, di sini ada pembelian oli Yamalu ya, 5 botol, dan uang kembalinya pun sudah tertera di sini secara otomatis, dan kasirnya pun yang melayaninya siapa ya. Oke, apakah stoknya berkurang? Kita lihat di data barang. Ya, stoknya berkurang ya, jadi tidak ada masalah di sintaknya. Oke, selanjutnya ke laporan. Di sini laporan ya, laporan user, supplier, kategori barang, barang keluar, barang masuk per periode, barang masuk per supplier. Ini tampilan data user. Daftar user maksud saya. Di sini laporan data supplier, laporan data kategori, laporan data barang. Nah, kita bisa filter ya berdasarkan kategori barang. Di sini oli motor hanya oli Yamalu ya, yang kita miliki jenis satu merek ya. Kita cobalah yang lain seperti baterai elektrikal ya, ada juga baterai Yuasa 16 unit ya, exhaust atau knalpot ada juga di sini ya. Stoknya kosong. Nah, stoknya kosong ya, stoknya kosong kita bisa lihat di sini di home. Nah, di sini ada muncul barang habis. Nah, karena tadi kan ada yang habis, barangnya kosong. Nah, nanti secara otomatis akan muncul di sini. Kita klik barang habis. Apakah benar? Nah, iya benar. Nah, di sini ada Akrapovic slip on. Ini stoknya kosong. Jadi kita bisa langsung tahu stok barang yang habis atau yang sudah akan menipis. Laporan yaitu laporan barang. Itu ya tadi ya, seperti saya jelaskan tadi, bisa kita filter atau kita kategorikan jenis barangnya. Terus selanjutnya laporan barang keluar. Laporan barang keluar, laporan barang keluar per periode, kita bisa atur dari tanggal 1 Juli sampai tanggal
31 Agustus misalkan, kita ambil selama rentan jaraknya 1 bulan. Nah, cuma ada 2 transaksi ini ya, atas nama Anton dan pelanggan. Oke, laporan barang masuk per periode juga hampir sama dengan tadi ya, maksudnya sama saja, cuma saja ini untuk barang masuk. Selanjutnya untuk laporan barang masuk per supplier. Jadi kita tahu nih, untuk supplier PT Sejahtera Motor ini kita sudah berapa kali transaksi gitu. Kita bisa cetak juga ya. Kita bisa melihat rinciannya apa saja yang kita sudah beli dengan supplier PT Sejahtera Motor ini, yang kita bisa print juga ya. Oke, saya rasa cukup. Oh iya, saya akan menjelaskan ini juga sedikit untuk yang kasir. Saya akan login menggunakan user kasir ya. Nah, seperti ini. Untuk tampilan menu user kasir hanya transaksi barang keluar dan laporan. Jadi lebih sedikit. Lebih sedikit. Oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.